Ya, halo semua. Kita ketemu lagi di dalam mata kuliah Mekanika Tanah dan masih di topik tentang analisis stabilitas lereng atau slope stability analysis. Ini adalah bagian ketiga, menyambung dari yang sebelumnya, video sebelumnya di bagian kedua. Dan ini adalah bagian akhir dari materi stabilitas lereng ini. Oke, sebelumnya kita sudah membicarakan sampai ke analisis limit equilibrium atau metode keseimbangan batas yang menggunakan dua prinsip metode, yaitu keseimbangan gaya, force equilibrium, dan keseimbangan momen. Di mana keseimbangan momen itu dipakai untuk yang kelongsoran berupa rotasi, dan keseimbangan gaya untuk kelongsoran yang translasi, kelongsoran yang mendatar atau bukan mendatar ya, sejajar atau paralel dari bidang lerengnya. Sedangkan yang lebih sering terjadi itu adalah kelongsoran yang besar yang biasanya berupa seolah-olah kelongsorannya berupa rotasi. Nah, ini yang menggunakan yang kemarin kita bahas dalam video sebelumnya adalah metode limit equilibrium yang paling sederhana yang hanya bisa diaplikasikan atau diterapkan untuk kondisi lapisan tanah yang homogen, jadi hanya satu lapisan tebal, dan kondisi parameter tanahnya tidak atau memiliki nilai sudut geser sangat kecil atau tidak dianggap ya, V-nya kecil sekali atau bisa dianggap nol atau tidak ada V. Nah, ini kondisinya biasanya pada tanah-tanah yang undrained, belum teralirkan kondisinya. Jadi di masa-masa awal konstruksi, kondisi pore water pressure-nya belum teralirkan keluar, dan umumnya yang seperti ini adalah bila tanahnya kelempungan. Nah, jadi dengan kondisi tersebut baru bisa kita menggunakan metode yang kemarin kita bahas adalah seperti ini, Taylor chart ya, atau sebelumnya yang menggunakan Swedish method. Bagaimana kalau pada kondisi sebenarnya itu jarang sekali kita menemukan tanah yang homogen, lapisan tanah yang homogen. Jadi pasti akan ada lapisan-lapisan, kemudian ada muka air tanah. Nah, itu akan sangat sulit kita membahasnya dengan metode Swedish tadi, dan juga tidak bisa diaplikasikan dengan menggunakan Taylor method ini, grafik Taylor, karena grafik Taylor menyatakan memang hanya untuk tanah homogen. Nah, solusinya adalah metode-metode lain yang disebut sebagai metode irisan. Jadi, banyak sekali sebenarnya metode irisan ini. Anda bisa lihat nanti dalam aplikasinya contohnya dalam software GeoStudio, Slope W yang dipakai di UI ini, di DTS UI ini, kita punya GeoStudio. Nah, itu contohnya di situ Anda bisa lihat ada beberapa macam metode perhitungan. Metode perhitungan. Contohnya di sini yang akan ditampilkan, walaupun kita tidak membahas secara detail, adalah metode perhitungan irisan. Nah, irisan ini juga metodenya berbagai macam, ada beberapa. Yang paling sederhana metode irisan di sini adalah ordinary method of slice, seperti ini. Jadi, ini sering juga disebut metode Fellenius, karena yang menemukan atau yang menuliskan pertama kali adalah Fellenius namanya. Jadi, prinsip dari irisannya itu adalah masa tanah yang bergerak ini yang berupa dalam hal ini berupa rotasi masa tanah ini kemudian dibuat potongan, dipotong-potong seperti ini. Nah, tiap potongan itu dianalisa gaya-gaya yang bekerja pada tiap potongannya. Contohnya, kalau sebelumnya kita menggunakan Swedish method itu gayanya
teraplikasi atau gayanya bekerja di sepanjang lingkaran ini, di sepanjang potongan lingkaran ini. Sekarang waktu dipotong, gayanya hanya bekerja di bagian potongannya ini saja. Jadi di bagian dasar ini ada gaya tahanannya dan juga ada gaya berat di tiap-tiap potongan. Gaya berat di tiap-tiap potongan. Jadi analisanya dibuat sederhana pada bagian potongan-potongan tersebut. Kira-kira seperti itu konsep dari metode irisan ini. Nah, dengan adanya potongan-potongan tersebut, maka analisanya juga dilakukan per potongan. Jadi tiap potongan bisa dihitung berat potongan tersebut berapa. Di sini tuliskan contohnya berat dalam potongan digambarkan ini adalah gamma dikalikan B lebarnya dan juga tingginya. Jadi ini dianggap sebagai satu persegi panjang gitu, ada lebarnya B dan ada tingginya H, luasannya, dan dikalikan dengan gamanya sehingga kita bisa dapat berat tiap potongan ini, tiap irisan. Kemudian juga resistannya, gaya tahanannya ditinjau per dasar potongan ini. Sehingga nanti di sini contohnya L yang dituliskan di sini adalah panjang potongan ini, panjang irisan ini. Sehingga nanti untuk menghitung faktor keamanannya, kita menjumlahkan semua potongannya. Menjumlahkan sigma ini adalah jumlah dari semua tahanan tiap irisan dan juga menjumlahkan gaya berat di tiap irisan, gaya dorong di tiap irisan. Seperti itu konsepnya. Jadi dari bagian yang besar kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Tiap potongan kecil itu dievaluasi gaya dorongnya dan gaya tahanannya. Konsepnya sama sebenarnya dengan Swedish method, tapi ini kita melihatnya dalam potongan yang kecil. Nah, tiap gaya yang dievaluasi di potongan-potongan kecil tersebut nanti dijumlahkan, dibuat sigmanya, baik tahanannya maupun gaya dorongnya. Konsepnya seperti itu. Dan pada penulisan persamaan akhirnya bisa dituliskan seperti ini contohnya. Untuk metode irisan sederhana atau Frobenius, ordinary method of slice, pada kasus kondisi effective stress analysis, di mana airnya sudah drain, kondisinya sudah drain. Jadi ini bisa untuk kondisi yang berlawanan dengan Swedish method, di mana sudah drain, dan ada nilai kohesinya dan ada juga nilai V-nya, ada nilai sudut gesernya. Jadi kita bisa memasukkan parameter-parameter tanahnya dengan lengkap pada metode irisan ini. Nah, faktor keamanannya ditulis seperti ini. Jadi bila tidak ada muka air tanah, di sini tidak ada faktor U, tapi kalau ada muka air tanah ada faktor U di sini. Kohesi adalah C di sini adalah kohesi, kemudian sigma adalah tegangan akibat berat yang terjadi di tiap potongan irisan tadi. Tangan V adalah tentunya adalah sudut geser dari tanahnya, dan delta L. Delta L ini tadi adalah panjang dari masing-masing dasar potongan. Kemudian berat tiap potongan dikalikan dengan sin alfa. Alfa itu adalah derajat kemiringan di dasar tiap potongan. Jadi persamaan ini akan digunakan dan nanti dilakukan perhitungannya dalam bentuk tabel. Jadi akan ditabelkan seperti ini. Di sini ada nomor potongan 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, ini bisa dilihat di sini tabel-tabel ini adalah komponen-komponen yang tadi ada dalam persamaannya. Ada gamma, ada B, lebar tiap potongan, kemudian ada L, panjang dasar tiap potongan, ada H, ketinggian tiap potongan, dan seterusnya. Nah, itu dimasukkan angka-angka yang ada di tiap potongan tersebut. Lalu dilakukan perhitungan sesuai dengan persamaannya dan dijumlahkan. Nah, ini jumlahnya di sini. Lalu berdasarkan rumus tadi dibandingkan antara tahanan dengan gaya dorong sehingga kita dapatkan nilai faktor keamanannya di sini. Kira-kira seperti itu konsepnya. Mohon untuk bisa mempelajari lebih lanjut sambil Anda juga membaca buku teks ya. Jadi akan lebih membantu kalau juga sambil membaca buku teks. Tapi konsepnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah tetap perbandingan antara gaya tahanan dengan gaya dorong, di mana gaya tahanan dan gaya dorong itu sekarang dipilah-pilah pada irisan-irisan kecil supaya mempermudah kita memasukkan semua komponen parameter perhitungannya. Begitu. Salah satu metode berikutnya yang juga sering dipakai, dan ini lebih dianggap lebih akurat dibandingkan metode yang pertama tadi, adalah metode disebut sebagai metode Simplify Bishop. Bishop ini juga adalah nama penemunya. Jadi, ini juga tetap menggunakan irisan, tapi dalam persamaan Bishop ini, irisannya dia lebih memperhitungkan ada gaya-gaya tambahan pada sisi irisannya. Jadi ini dianggap perhitungan ini dianggap lebih akurat karena dia juga memasukkan unsur yang sebelumnya tidak dimasukkan di metode Frobenius tadi. Jadi di sini ada gaya-gaya antar tiap irisannya. Jadi waktu kita membuat irisan-irisan ini, harusnya ini diperhitungkan juga ada gaya-gaya geser di antara tiap irisan ini. Jadi Bishop dalam asumsi perhitungannya dia memasukkan gaya antar irisan tersebut. Dan dalam perhitungannya, nah ini untuk metode Bishop, perhitungannya dia menggunakan iterasi, perhitungan yang berulang kali. Nah ini salah satu yang juga menyebabkan hasil lebih akurat karena dia menggunakan iterasi, perulangan. Perulangannya di mana? Bisa dilihat di sini. Untuk menghitung faktor keamanan, factor of safety, di sini ada parameter yang tadi kita sudah bahas, ada kohesi, kemudian ada delta L, panjang dasar tiap potongan, alpha itu adalah kemiringan dasar tiap potongan, kemudian dan seterusnya ya. Ini adalah parameter yang dimasukkan. Tapi di sini ada faktor keamanannya juga, ada FS-nya juga. Kita mau menghitung Fs, tapi di sini ada nilai Fs. Nah, disinilah ada iterasi perhitungan. Jadi, untuk perhitungan pertama, biasanya kita masukkan nilai tebakan, nilai asumsi awal. Misalnya kita masukkan nilai Fs-nya 1. Nah, setelah mendapatkan nilai Fs 1 dan dihitung semua, keluarlah hasilnya di sini berapa. Misalnya hasil yang setelah dihitung dapat nilainya 1,6. Nah, nilai 1,6 itu didapat dari perhitungan pertama, dimasukkan kembali ke sini untuk menghitung iterasi yang kedua. Jadi, iterasi pertama kita pakai angka 1, didapatkan hasil 1,6 contohnya. Hasil 1,6 itu dimasukkan dalam perhitungan kedua di sini. Nah, perhitungan kedua misalnya hasilnya berikutnya adalah dapat 1,5. Nilai 1,5 itu kembali dimasukkan untuk perhitungan iterasi ketiga di sini, ini 1,5. Keluar lagi hasilnya 1,55 misalnya. Begitu berulang kali sampai pada akhirnya nilai yang dimasukkan di iterasi ini dengan nilai yang dihasilkan itu selisihnya kecil sekali atau bahkan tidak ada selisihnya. Jadi misalnya tadi ini 1,5, ternyata keluar hasilnya udah 1,53. Dimasukkan lagi 1,53 dapat 1,55. 1,55 masuk lagi sini
keluar 1,54. Seterusnya 1,54 masukkan di sini, keluar lagi 1,54 juga. Masukkan lagi 1,54, keluar lagi 1,54 juga. Nah, kalau sudah nilainya sudah stabil, itu perhitungannya dihentikan. Jadi konsepnya Bishop seperti itu. Dia menggunakan iterasi perhitungan. Jadi ini dianggap lebih akurat dibandingkan dengan metode sederhana yang dari Valenius tadi. Nah, ini yang tadi sebelumnya pernah saya singgung. Jadi metode perhitungan stabilitas lereng itu banyak sekali. Kalau tadi kita dari awal sudah bicara ada mungkin pertama adalah perhitungan dengan keseimbangan gaya, force equilibrium untuk kelongsoran translasi, kemudian juga untuk kelongsoran rotasi kita sudah bicara tentang Swedish method, kemudian ada cara dengan grafik Taylor, terus juga barusan setelah ini kita sebelum ini kita bicara tentang metode irisan dari Valenius atau OMS, dan ada metode dari Bishops. Nah, selain dari yang sudah disebutkan itu, masih banyak metode lainnya. Contohnya ini dari Janbu, dari Low and Caravia, Corps of Engineers, Spencers, Bishop Gregorius, dan lain sebagainya. Bahkan ini di bawah tabel-tabel ini mungkin juga banyak list nama-nama metode perhitungan lainnya yang tidak tersebut di sini. Jadi metode perhitungan itu banyak sekali. Kenapa? Karena memang dasar dari perhitungan ini adalah asumsi. Kita tidak bisa mengetahui kondisi tanah yang aslinya seperti apa. Gitu. Jadi perlu dilakukan asumsi, perlu dilakukan diambil suatu asumsi untuk melakukan perhitungan. Nah, asumsi-asumsi ini mungkin berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Sehingga itu melahirkan metode yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya hasilnya relatif sebenarnya hampir sama. Hampir-hampir sama. Jadi silakan memilih metode mana yang cocok untuk nanti pekerjaan yang Anda kerjakan atau kasus-kasus yang Anda kerjakan. Berikutnya, kira-kira konsep dari limit equilibrium ini, kita kemarin dari sebelumnya juga sudah bicara tentang Swedish method, kemudian tadi ada metode Bishop, metode Valenius. Waktu kita membicarakan metode-metode tersebut, kita menghitung satu nilai faktor keamanan. Nah, yang jadi masalah adalah satu nilai faktor keamanan itu hanya berlaku untuk satu potensi kelongsoran. Padahal kita tidak pernah tahu sebenarnya lereng ini akan longsor dengan jalur yang mana, dengan pola yang mana. Jadi yang kita lakukan dalam metode limit equilibrium itu adalah melakukan iterasi berulang-ulang, perhitungan yang berulang-ulang. Nah, disinilah bantuan software itu diperlukan, bantuan komputer diperlukan untuk melakukan iterasi perhitungannya. Contoh ini ya, di gambar ini ada satu lereng yang kita mau cek stabilitasnya, cek angka faktor keamanannya. Lereng ini dalam metode limit equilibrium kita harus buat probabilitas kelongsorannya. Dia akan longsor di berbagai pola kelongsoran ini, dan ini adalah titik-titik ini adalah titik pusat kelongsorannya. Jadi titik pusat rotasinya. Kita tidak pernah tahu sebenarnya titik pusat rotasinya ada di mana. Untuk itu perlu dilakukan iterasi berulang kali. Nah, tiap kali iterasi tersebut akan menghasilkan satu nilai faktor keamanan. Jadi tiap titik ini setelah dihitung, tiap kondisi kelongsoran itu setelah dihitung akan menghasilkan satu nilai faktor keamanan. Jadi banyak sekali nilai faktor keamanan yang akan didapat. Kemudian nanti kita akan pilih mana nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil itulah yang akan menjadi hasil analisa stabilitas lerengnya. Kalau nilai paling kecil itu kurang dari batas keamanan, misalnya kita ambil batas keamanan yaitu 1,5, maka
lereng tersebut akan longsor. Kita anggap tidak aman akan longsor. Tapi kalau nilai yang paling kecil itu masih di atas batas yang kita tentukan, 1,5 misalnya, maka kita anggap itu lerengnya akan tetap aman. Seperti itu kira-kira konsep pengerjaan analisa dengan menggunakan limit equilibrium. Sebenarnya banyak lagi faktor-faktor yang berpengaruh dalam memicu kelongsoran. Contohnya di sini ada faktor beban gempa. Jadi beban gempa itu akan menjadi beban tambahan dalam analisa kita. Jadi selain ada beban W berat, ada juga beban dorongan dari gempa. Nah, ini salah satu yang kalau kita mendesain lereng di daerah yang berpotensi gempa, tentu ini harus dijadikan salah satu pertimbangan perhitungan. Baik, kita masuk ke bagian akhir dari presentasi ini. Jadi setelah kita mempelajari mulai dari bentuk-bentuk lereng dan juga bentuk kelongsoran, kemudian konsep dari kuat geser, dan limit equilibrium yang kita pelajari sebelumnya itu, bagian akhir kita akan bicarakan mengenai bagaimana cara menstabilisasi atau menstabilkan lereng. Jadi setelah kita tahu apakah lereng ini aman atau tidak, di situ kita tentu perlu mendesain bagaimana supaya lereng ini tetap aman. Kalau memang aman ya dia akan aman selamanya. Kalau akan berpotensi longsor, tentu mutlak harus kita lakukan pengamanan. Bagaimana melakukan pengamanannya? Kembali ke konsep faktor keamanan adalah gaya tahanan harus lebih besar daripada gaya dorong. Nah, jadi yang kita lakukan untuk mengamankan lereng ada dua sebenarnya. Tingkatkan kuat gesernya, tingkatkan kekuatannya, atau kurangi beban dorongnya. Sederhana itu aja. Konsepnya sesederhana itu, tapi aplikasinya bisa beragam. Jadi, contohnya, kalau kita mau meningkatkan kekuatan, pertama yang bisa dilakukan adalah membuat drainase yang bagus. Jadi mencegah tanah tersebut terjenuhkan oleh air. Itu akan meningkatkan kekuatan. Kemudian menggunakan perkuatan tanah. Perkuatan tanah bisa dengan tiang bor, tiang fondasi, kemudian dengan angkur, dengan tahanan beban berm ya, counterweight ya, beban tahanan, atau ada soil nailing. Soil nailing itu jadi kita seperti memaku tanahnya, kemudian stone column, micropiles, geosynthetics, ini macam-macam. Pembahasan lebih lanjutnya akan kita bahas di materi berikutnya. Soil stabilisasi, ya stabilisasi tanah, misalnya dengan menggunakan ini untuk lereng-lereng yang buatan ya, lereng timbunan, jadi bisa di compact, bisa dipadatkan dengan misalnya dengan campuran semen atau dengan melakukan prakonsolidasi untuk memampatkan dan menstabilkan kondisi tanahnya. Kemungkinan kedua adalah dengan mengurangi beban. Jadi tadi untuk mengamankan lereng, apakah kita meningkatkan kekuatan lerengnya atau mengurangi bebannya. Jadi mengurangi bebannya ya bisa dilakukan dengan melakukan penggalian ya. Melakukan penggalian dengan juga melandaikan kemiringan lerengnya. Kemudian beban-beban yang digunakan, misalnya kalau ada jalan, perkerasan jalan, gunakanlah beban-beban yang ringan. Kemudian salah satunya juga ada drainase, kembali drainase, karena drainase itu akan mengurangi tekanan hidrostatik, tekanan dari air. Nah, jadi sebenarnya salah satu hal yang paling gampang untuk diingat untuk mengamankan lereng itu paling utama atau paling sering terlupakan adalah masalah drainase. Ini penting untuk diingat. Jadi salah satu musuh utama lereng adalah drainase yang buruk. Salah satu musuh utama lereng adalah air. Jadi
selalu kejadian-kejadian, bukan selalu ya, sering sekali kejadian longsor itu adalah pada saat musim penghujan. Karena memang drainase yang buruk itu bisa menyebabkan ada tambahan beban. Selain itu juga di sisi lain dia mengurangi kekuatan tanah. Jadi dia selain menambah beban, dia mengurangi kekuatan tanah. Jadi sangat-sangat berbahaya. Air itu adalah musuhnya untuk lereng. Jadi kita harus persiapkan drainase yang bagus supaya lerengnya tidak terjenuhkan oleh air. Demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya di dalam presentasi ini ada beberapa contoh permasalahan yang bisa Anda coba pelajari dan coba Anda lihat untuk latihan menggunakan persamaan-persamaan atau metode-metode yang sudah kita bahas di dalam presentasi ini. Baik, terima kasih.